Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Henry Setiawan, berjudul, Akibat Menghina Patung Hanoman, Part 3. Perkampungan penduduk, sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya jika kalian memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya dan akan menjadi motivasi untuk terus membawakan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga mampir ke Twitternya, @lobdreamer untuk menikmati cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Untuk yang belum menonton video part sebelumnya, link video sudah Mimin taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kami masih terus berlari, menembus kabut menuju ke arah gua. Entah sudah berapa lama kami berlari, tak dapat lagi kupastikan. Yang jelas betisku sudah terasa kaku dan panas. Hingga letih yang mendera mulai mengaburkan konsentrasi. Langkah yang mulai terseok menghantam akar yang mencuat di permukaan tanah. Seketika aku limbung lalu jatuh bergulingan. Aku masih tergeletak. Nafasku memburu, tatapanku berkunang. Perlahan kesadaranku memudar. Tapi sebelum aku benar-benar pingsan, Yusril dengan sigap menolongku dan mencoba membuatku tetap sadar. "Heri sadar," ucapnya sembari menepuk pipiku. Aku berusaha tetap menjaga kesadaranku. Tapi rasa pusing di kepala ini terasa sangat menyiksa, seperti baru saja dihantam benda dengan keras. Semakin lama kurasakan badanku semakin berat, mataku perlahan menutup tak mampu lagi bisa kutahan. Suara-suara mereka semakin memudar, lalu seketika hening. Aku kehilangan kesadaranku. Dingin menusuk mulai merambati permukaan kulitku. Ku coba membuka mata lalu mengerjap beberapa kali. Kulihat sekitarku. Dinding batu, aku berada di sebuah ruangan sempit. Dinding dan langit-langit ruangan ini semuanya terbuat dari batu. Apa mungkin aku berada di dalam gua? Lantas di mana teman-temanku? Di salah satu sisi dinding ruangan ini terdapat lubang seukuran tubuh manusia. Mungkin di sana pintu masuknya. Aku mencoba berdiri, tapi tubuh ini terasa kaku tak dapat bergerak. Aku menangkap samar sebuah pergerakan di luar pintu ruangan ini. Tak dapat kupastikan siapa, sebab pencahayaan sangat minim di sini. Hanya cahaya kekuningan yang terlihat di kejauhan yang bisa sedikit membantu penglihatan. Sosok yang kulihat bergerak di luar sana seperti berjalan mendekat ke sini. Semakin lama terlihat semakin jelas. Ketika dia telah memasuki ruangan ini, aku baru bisa memastikan bentuknya. Sosok itu menyerupai kera dengan badan tegap dan kekar. Bulu putih halus panjang memenuhi sekujur tubuhnya. Beberapa ornamen mirip perhiasan khas prajurit kerajaan menghiasi beberapa bagian tubuhnya. Seketika tubuhku bergetar karena ketakutan. Itu pasti sosok yang meneror kami. Aku mencoba bangkit untuk melarikan diri. Tapi lagi-lagi usahaku sia-sia. Tubuhku benar-benar kaku, bahkan untuk bicara saja tidak mampu. Kau sebetulnya anak yang baik. Teman-temanmu yang telah membuat kesalahan besar. Mereka akan tetap di sini untuk kujadikan rakyatku, ucap sosok itu. Tolong lepaskan kami, tiba-tiba aku kembali bisa bicara meski sedikit terbata. Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya berbalik arah lalu keluar dari ruangan ini. Sepeninggal sosok itu, aku mencoba bangkit untuk keluar dari sini. Meski kesulitan, akhirnya aku bisa berdiri. Ku coba langkahkan kaki. Tapi belum sampai selangkah aku berjalan, rasa pening tiba-tiba kembali mendera. Mataku berkunang-kunang. Aku terhuyung lalu jatuh di lantai dan kembali kehilangan kesadaran. "Heri. Heri. Bangun." Sayupku dengar beberapa orang memanggilku. Perlahan suara-suara itu semakin jelas, hingga dapat ku kenali siapa pemiliknya. Teman-temanku bersahutan memanggilku untuk menyadarkanku. Aku kembali berusaha membuka mata. Kulihat mereka mengerumuni dan berusaha menyadarkanku. Ketika kesadaranku mulai pulih, aku mencoba melihat sekitar. Nampak barisan pepohonan dengan kabut pekat yang menyelimuti. "Di mana ini?" ucapku lirih. "Kita masih di hutan. Barusan kamu jatuh terus pingsan. Untung gak lama bisa sadar lagi," ucap Dani.
Aku mulai menyadari tempatku saat ini. Aku masih berada di tempatku terjatuh tadi. Lalu bagaimana tadi aku bisa berada di dalam gua? Apa itu hanya mimpi? Tapi kurasakan sangat nyata. Bahkan rasa pusing dan sakit di dalam mimpiku tadi juga terasa sangat nyata. Kita harus segera pergi dari sini, ucapku. Kita memang akan pergi dari sini. Tapi kalau kamu masih belum kuat, kita istirahat dulu sebentar, ucap Dani. Tidak. Kita pergi sekarang. Aku bisa jalan, ucapku. Kamu yakin? Dani menatapku lekat mencoba membaca ekspresiku. Bantu aku berdiri. Kita pergi dari sini, ucapku lagi. Mereka pun membantuku berdiri. Setelah memastikan aku mampu kembali berjalan, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sesuai petunjukku, kami mengambil arah menuju ke gua tempat kami istirahat semalam. Entah bagaimana aku begitu yakin jika itu arah yang benar dan kami akan segera selamat. Kami terus menyusuri jalan setapak ini. Tak lama kemudian kami menemui gua yang kami gunakan istirahat semalam. Kami tidak berhenti. Kami terus berjalan menyusuri sisi gunung ini yang entah akan berakhir di mana nantinya. Hingga sore mulai menjelang, kami masih belum mendapatkan petunjuk apapun. Kami tidak menghentikan langkah. Kami masih terus berjalan menguras sisa tenaga. Hingga petang mulai datang, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sejenak. Perutku sakit banget, rintih Dimas sembari meringis. Duduk dulu. Ini masih ada air, diminum dulu, ucap Dani. Dimas menerima botol air mineral yang isinya tinggal seperempat lalu menenggaknya hingga habis. Sepertinya asupan makanan yang hanya sedikit dan kurang bergizi membuat lambungnya menderita. Beruntung yang lainnya tidak mendapatkan keluhan itu, atau lebih tepatnya belum. Sebab jika kami tidak segera menemukan pemukiman dan meminta pertolongan, bisa jadi kami akan mengalaminya pula. Sekarang bagaimana? Kita akan berhenti atau terus jalan? Tanya Hasan. Kita lihat kondisi Dimas dulu. Kalau masih sanggup jalan, kita akan lanjut. Kalau dia tidak sanggup kita berhenti dulu, jawab Dani. Tapi kalau kita tetap di sini makhluk itu bisa jadi akan meneror lagi, nada bicara Hasan sedikit meninggi. Terus maksudmu kita tinggalkan Dimas di sini? Kita cari pertolongan dulu. Nanti kita kembali lagi jemput Dimas. Gak. Satu berhenti semua berhenti, satu jalan semua jalan. Dengan resiko setor nyawa? Jika memang kita ditakdirkan tidak selamat, setidaknya kita berjuang bersama, bukan saling meninggalkan hanya karena keegoisan. Sudah. Jangan ribut. Kita tunggu 1 jam dan lihat perkembangan kondisi Dimas. Kalau membaik, kita jalan bareng-bareng. Kalau tidak ada perubahan, kalian bertiga lanjut aja. Biar aku yang menemani Dimas di sini, ucapku menengahi perdebatan mereka, sementara kulirik Dimas masih merintih menahan sakit di perutnya. Gak bisa begitu. Aku gak bisa meninggalkan kalian berdua di sini, sahut Dani. Tenang aja Dani. Aku bisa jaga Dimas. Kau pimpin Yusril dan Hasan. Pastikan kalian meminta bantuan siapapun yang kalian temui untuk menjemput kami, ucapku. Kita tunggu dulu perkembangan kondisi Dimas. Baru kita bahas lagi nanti, ucap Dani. Kami semua terdiam. Tak ada lagi bahan obrolan yang biasanya mengalir deras ketika berkumpul. Situasi seperti ini memaksa ego kami keluar melupakan rasa saling menjaga, saling melindungi yang seharusnya dilakukan sekelompok sahabat. Keinginan untuk selamat membuat sebagian orang melupakan rasa peduli untuk menyelamatkan orang lain. Beberapa puluh menit berlalu, kabut yang tadi sempat menipis kini kembali datang lebih pekat. Sesosok makhluk kecil berekor panjang yang sejak hari pertama mengikuti kini kembali muncul berlompatan dari dahan ke dahan pepohonan sekitar kami. Aku yang telah menyadari kehadirannya terus mengamati pergerakannya. Dia berhenti lalu bertengger di salah satu dahan beberapa meter di depanku. Aku terus menatapnya sambil membatin kalimat permohonan maaf dan memintanya melepaskan kami. Aku pun berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Monyet itu terus menatapku seolah mengerti apa yang kuucapkan di dalam hati. Dia lantas bergerak ke kanan dan kiri lalu berhenti dan kembali menatapku tajam. Dia mengangkat tangannya lalu membuat gestur simbol angka 1 menggunakan jarinya lalu mengangguk.
Entah apa maksudnya, bisa jadi dia akan melepas salah satu di antara kami, atau akan mengambil salah satu dari kami. Tolong lepaskan kami semua. Kami menyesal telah membuat kesalahan. Kami berjanji tidak akan melakukannya lagi, kali ini aku berucap sedikit lantang. Keempat temanku seketika memandangku. Ketika mereka menyadari aku sedang berusaha berinteraksi dengan monyet itu, mereka kembali terdiam. Monyet itu kembali berlompatan dari dahan ke dahan lalu kembali lagi ke dahan sebelumnya dan menatapku lagi. Tak berapa lama dia kembali membuat gestur simbol angka 1 dengan jarinya. Beberapa detik dia terdiam dengan gestur itu sambil menatapku tajam, lalu kembali melompat dan hilang di antara kabut. Apa maksud monyet itu? Tanya Yusril. Aku juga tidak tahu. Antara akan mengambil salah satu di antara kita atau akan melepas salah satu, jawabku. Aku gak mau mati di sini. Aku mau pulang, ucap Hasan. Aku tidak menjawab ucapannya. Aku mendekati Dimas untuk memeriksa kondisinya. Masih sakit Dimas? Tanyaku. Masih tapi udah gak separah tadi, jawabnya masih sambil meringis. Kuat jalan gak? Kayaknya kuat. Kita coba aja. Kalau nanti tidak kuat, kalian lanjut aja. Enggak. Aku akan tetap menemanimu, terima kasih Harry. Gimana kondisi Dimas? Tanya Dani. Bisa jalan katanya. Kita lanjut aja pelan-pelan. Semoga makhluk itu tidak muncul lagi, jawabku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini aku berjalan paling belakang, sedangkan Dimas di depanku. Perjalanan kali ini tidak bisa secepat sebelumnya. Selain kondisi gelap, senter yang masih bisa digunakan tinggal satu, kondisi Dimas juga belum memungkinkan untuk berjalan cepat. Meski Hasan sudah mulai gusar dan ingin mempercepat langkah, tapi Dani yang berada paling depan masih bisa mengontrol ritme perjalanan kami, menyesuaikan dengan kondisi Dimas. Dimas tiba-tiba terjatuh. Stop dulu Dani. Dimas jatuh, teriakku. Aku segera menolong Dimas. Dia masih sadar, hanya saja badannya sangat lemas, wajahnya pucat. Dani dan Yusril menghampiri dan membantuku membaringkan tubuhnya. Sedangkan Hasan tetap berdiri. Ada yang masih punya air gak? Tanya Dani. Kami menggeleng. Bergantian. Persediaan air memang sudah habis. Kalian lanjut aja, ucap Dimas lirih sembari merintih. Gak Dimas. Kita pulang sama-sama, tegasku. Mendingan kita lanjut aja seperti rencana sebelumnya. Harry kalau mau nungguin Dimas juga tidak apa-apa. Setidaknya ada yang selamat dulu supaya bisa meminta pertolongan, ucap Hasan. Aku sedikit geram mendengar ucapan Hasan. Bahkan dia berkata seperti itu sambil berdiri, seolah tidak ada rasa empati sama sekali atas kondisi Dimas. Dani menatap aku. Dia mengerti apa yang kurasakan. Dia juga paham betul jika aku sudah benar-benar marah maka tidak akan segan menghajar Hasan. Tenang dulu Harry. Jangan kepancing, bisik Dani padaku. Kamu kalau mau jalan duluan silahkan aja. Kami akan menolong Dimas dulu. Nanti kami menyusul, ucap Dani sambil menatap tajam Hasan. Sendirian? Katanya kita mau bagi tim. Enggak. Aku gak pernah bilang setuju sama usulan Harry tadi. Cih. Bisa mati semua kita di sini, keluh Hasan lagi. Kalau cemen ngaku aja cemen. Kalau emang gak berani jalan sendiri mendingan diam. Atau setidaknya ikut bantu Dimas. Bukannya mikirin diri sendiri, Hasan tidak menjawab. Dia hanya berpaling lalu membuang nafas untuk meluapkan kekesalannya. Gimana kalau kita tetap jalan pelan-pelan sambil mapah Dimas? Yusril memberi usul. Aku setuju. Kamu jalan aja duluan sama Hasan. Biar aku sama Harry yang bantu Dimas jalan, ucap Dani. Tinggal ikuti aja jalur ini kan, tanya Yusril. Aku juga tidak tahu. Tapi ini satu-satunya jalan di sini. Jadi ikuti aja sampai di mana nanti ujungnya, jawab Dani. Ya udah ayo. Kalau kalian capek bilang aja nanti gantian aku yang bantu Dimas jalan, ucap Yusril. Nampaknya dia juga kesal dengan sikap Hasan, hingga tidak menyebut namanya untuk ikut membantu Dimas. Perjalanan kembali kami lanjutkan.
Kali ini kami berjalan semakin lambat karena harus sambil memapah Dimas. Kondisi jalur yang licin, gelap dan terjal menjadi kesulitan tersendiri. Beberapa kali kami hampir terjatuh karena tidak memijak dengan benar. Di tengah perjalanan, monyet kecil abu-abu tadi kembali muncul. Suasana perlahan berubah mencekam mengiringi kehadirannya. Kelebatan bayangan beberapa kali nampak melintas dari pohon ke pohon. Entah makhluk apa, aku tidak bisa memastikannya. Yang jelas munculnya penampakan itu membuat kami semakin ketakutan. Kami berusaha mempercepat langkah. Keinginan untuk segera keluar dari situasi ini membuat semangat kami sedikit terangkat. Dimas pun berusaha untuk bergerak, tidak hanya pasrah dengan bantuan kami. Meski tetap sambil meringis kesakitan, hingga tiba-tiba Hasan dan Yusril menghentikan langkahnya. Makhluk itu muncul lagi, ucap Hasan terbata. Aku melihat ke depan. Samar kulihat bayangan sosok Raja Kera berbulu putih berdiri menghadang kami. Makhluk itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri mematung sambil menatap kami tajam. Pancaran tatapannya begitu mengintimidasi membuat nyali kami benar-benar hancur. Tolong izinkan kami pergi, ucapku lirih. Makhluk itu tidak menjawab. Dia masih berdiri mematung di depan sana. Perlahan beberapa sosok lain bermunculan di sekitar tempat sosok Raja Kera itu berdiri. Mulai dari pocong, kuntilanak, genderuwo, wewe dan lain-lain, memenuhi sekitar kami. Kami semakin gemetar ketakutan. Baru kali ini kami melihat langsung penampakan sosok demit dengan sangat jelas. Tolong lepaskan kami, ucap Dani sembari sesenggukan. Hasan dan Yusril jatuh terduduk lalu ikut menangis juga. Sedangkan Dimas telah pasrah dengan apapun yang akan terjadi nanti. Dia tergolek lemas sembari memejamkan mata. Tolong ampuni kami. Biarkan kami pulang, ucapku lagi. Aku akan melepaskan jasad kalian. Tapi sukma kalian akan tetap kuambil, terdengar suara berat menggema di telingaku. Jangan, ucapku. Hahaha, kali ini suara tawa menggelegar yang kudengar. Dia ngomong apa Harry? Tanya Dani lirih. Aku tidak menjawab. Kulihat Dani dengan ekspresi takut dan bingungnya. Nampaknya hanya aku yang mendengar ucapan makhluk itu. Entah apa yang terjadi, satu persatu penampakan makhluk menyeramkan di depan kami menghilang. Menyisakan sosok Raja Kera yang lantas melesap perlahan dan hilang juga. Sepertinya dia membiarkan kita pergi. Ayo lanjut jalan lagi pelan-pelan, ucapku. Kami kembali bangkit. Meski sudah terasa sangat lemas, tapi kami harus memaksakan diri supaya bisa selamat. Apalagi kondisi Dimas sedang sakit seperti ini, jangan sampai kami juga ikut lemah dan tidak bisa membantunya. Perlahan perjalanan kami lanjutkan. Beberapa jam kami lalui tanpa ada gangguan berarti. Meski kelebatan bayangan masih terus menemani langkah kami. Suasana mencekam pun tidak berubah sama sekali. Hingga di kejauhan akhirnya kami melihat titik-titik cahaya yang kami yakini berasal dari perkampungan warga. Kami mempercepat langkah. Dengan melihat adanya perkampungan itu, seolah menjadi suntikan semangat bagi kami. Kondisi Dimas pun perlahan membaik. Hingga setelah beberapa waktu akhirnya kami sampai di ujung perkampungan. Tanpa ragu kami langsung mengetuk pintu rumah warga yang paling dekat. Kalian dari mana? Tanya penghuni rumah itu usai membuka pintu. Kami dari gunung Pak. Kami tersesat dan tidak sengaja sampai sini. Tolong kami Pak. Teman saya ada yang sakit, ucapku memohon. Masuklah, ucapnya mempersilahkan kami masuk. Kami memasuki rumah itu, tak lupa segera membantu Dimas berbaring di dipan yang ada di ruangan. Kalian naik dari mana? Kok bisa nyasar sampai sini? Tanya warga itu usai menyuguhkan minuman hangat dan singkong rebus yang langsung kami santap tanpa rasa malu. Kami naik dari jalur patung Hanoman Pak, jawabku. Hah? Itu jauh sekali. Desa ini berseberangan dengan tempat itu, ucapnya. Tapi sudahlah, yang penting kalian selamat. Istirahat dulu saja. Singkongnya dihabiskan. Kalian pasti lapar, sambungnya. Terima kasih banyak Pak, jawabku, lalu bapak pemilik rumah itu masuk ke dalam kamarnya. Alhamdulillah kita selamat. Sekarang tidak perlu memikirkan apapun lagi. Kita istirahat, besok pagi baru mikir gimana caranya pulang, ucapku kepada teman-temanku.
Mereka mengangguk tanda setuju. Usai memakan semua singkong rebus yang disuguhkan, kami merebahkan diri di atas dipan. Rasa letih yang luar biasa ini memaksa kami untuk segera terlelap. Tapi sesaat sebelum benar-benar tertidur, aku kembali mendengar suara serak menggema di telingaku. Aku akan mengambil sukma teman-temanmu. Cerita berlanjut keesokan harinya. Jadi begitu ceritanya, ucap bapak pemilik rumah yang kami singgahi usai mendengar cerita dari kami. Desa ini cukup jauh dari jalan besar antar kecamatan. Tapi kalian tidak usah khawatir, nanti saya antarkan sampai pemberhentian bus, sambung pria yang kerap disapa Pak Wardi itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak, ucap Dani. Sebaiknya kalian makan dulu. Saya akan menemui beberapa warga yang memiliki motor supaya bisa membantu mengantar kalian, ucap Pak Wardi. Sepeninggal Pak Wardi, kami pun menikmati sarapan yang telah disuguhkan. Meski menunya terlihat sangat sederhana, tapi rasanya sungguh nikmat. Kami makan sangat lahap seolah sedang menikmati makanan terlezat di dunia. Sekarang kita sudah bisa pulang. Aku berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, ucapku usai membereskan peralatan makan yang kami gunakan. Aku masih belum tenang Harry. Perasaanku mengatakan makhluk itu tidak akan berhenti meneror meskipun kita sudah berhasil selamat, ucap Yusril. Sementara yang lainnya mengangguk tanda setuju dan mungkin merasakan hal yang sama. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Mungkin itu hanya efek rasa takut setelah kita mengalami kejadian kemarin, ucapku menenangkan mereka, meski aku tak menampik apa yang diucapkan Yusril. Kalau seandainya makhluk itu mengikuti gimana? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dimas. Soal itu aku juga tidak tahu. Sebaiknya sesampainya di rumah kita cari bantuan dari kiai, ustadz atau orang pintar. Tapi kalau bisa jangan ceritakan dulu dengan siapapun, ucap Dani. Kamu ada kenalan kiai atau orang pintar gak Harry? Tanya Yusril. Tidak ada. Tapi nanti kita bisa coba tanya ke teman-teman lainnya, jawabku. Kami terdiam beberapa waktu. Angan kami melayang memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Bayangan teror makhluk menyeramkan menyerupai Raja Kera itu benar-benar membekas di dalam benak kami. Tak mungkin bisa kami lupakan dengan mudah. Harapan kami adalah setelah kami selamat dan bisa pulang, makhluk itu tidak mengikuti dan kembali meneror kami. Kalian bersiaplah. Saya sudah meminta tolong beberapa warga untuk mengantar kalian turun, tiba-tiba Pak Wardi sudah kembali dan sempat mengejutkan kami. Kami segera bersiap untuk pulang. Sisa barang bawaan kami kemasi. Beruntung sisa uang masih tersimpan di dalam saku, tidak tertinggal di tenda, sehingga masih bisa kami gunakan untuk biaya transportasi nanti. Tak berapa lama terdengar suara beberapa motor menuju ke rumah Pak Wardi. Nampaknya itu beberapa warga yang akan mengantar kami. Pak Wardi pun sudah bersiap dengan motornya di depan. Tanpa menunda lebih lama lagi, kami segera keluar lalu menaiki motor yang sudah siap meluncur. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang dengan melalui jalanan terjal bebatuan lalu berganti dengan jalan cor melewati hamparan hutan yang cukup luas, akhirnya kami sampai juga di jalanan aspal. Kami masih terus meluncur menuju ke jalan besar antar kecamatan yang masih berjarak beberapa kilometer lagi. Pak Wardi dan beberapa warga yang ikut mengantarkan menurunkan kami di pinggir jalan besar. Menurut penuturan mereka, jalan ini adalah perlintasan bus antar kabupaten. Kami bisa menaiki salah satu bus untuk menuju ke terminal kota kami. Usai memberikan penjelasan, mereka pun meninggalkan kami. Ucapan terima kasih tak henti kami sampaikan kepada mereka yang telah menolong kami tanpa meminta pamrih apapun. Sembari menunggu bus datang, kami duduk bersandar di sebuah pohon besar yang tumbuh di pinggir jalan. Kusandarkan kepalaku di salah satu akar besar yang mencuat. Kupandang dahan-dahan yang melintang di atas sana. Suasana damai yang dibawa rindang pohon ini sungguh menenangkan. Tapi baru beberapa saat aku menikmatinya, tatapan mataku menangkap pergerakan di atas pohon ini. Nampak seekor monyet abu-abu melompat di atas sana. Aku terhenyak. Monyet itu sepertinya masih terus mengikuti. Kenapa Harry? Tanya Dani yang menyadari gelagatku. Itu, jawabku sembari menunjuk ke atas. Monyet itu masih mengikuti? Entah itu monyet yang sama atau bukan, tapi perasaanku tidak enak.
Sepertinya itu monyet yang sama dengan yang kita temui di hutan. Sepertinya dia masih tidak terima kita berhasil selamat, Hasan tiba-tiba menyahut. Sudah biarkan saja. Berdoa saja tidak akan terjadi apa-apa. Semoga dia hanya memberi peringatan saja, ucapku. Coba dia turun dikit, ku lempar pakai batu ini, ucap Hasan lagi. Jaga ucapanmu Hasan, gak ingat kemarin kita seperti apa? Halah. Buktinya kita berhasil selamat. Monyet kecil kayak gitu kena lemparanku juga langsung mampus. Kalau kamu gak bisa diam, aku sumpal pakai sampah mulutmu itu, kali ini Dani naik pitam. Sudah. Itu busnya sudah datang. Ayo kita pulang. Lagi pula monyetnya juga sudah pergi, ucapku. Mereka sontak melihat ke atas dan tidak menemukan monyet itu. Kami menghela napas lega lalu bersiap menaiki bus yang telah berhenti di depan kami. Perjalanan pulang kami tempuh dengan lancar. Tapi menjelang sampai di terminal tujuan, Yusril yang tertidur di sebelahku tiba-tiba terbangun dengan keringat bercucuran dan napas memburu. Kenapa? Aku mimpi aneh Harry. Monyet kecil tadi tiba-tiba mendatangiku lalu perlahan berubah menjadi monyet besar dengan mahkota di kepalanya. Sudah gak perlu dipikirkan. Mungkin efek takut dan lelah sehingga terbawa mimpi. Tapi rasanya sangat nyata. Dia mengatakan sesuatu, apa itu? Dia akan mengambil sukma kita dan akan dijadikan rakyatnya. Aku terhenyak mendengar cerita Yusril. Apa mungkin roh Raja Kera itu memang sengaja melepaskan kami lalu akan memburu kami satu persatu dan dijadikan pengikutnya? Sudah, gak perlu terlalu dipikirkan. Paling hanya mimpi bawaan dari rasa takut kita. Berdoa saja semoga tidak terjadi apa-apa. Usai mengucapkan itu, bus yang kami tumpangi pun sampai di terminal. Kami segera turun dan bergegas pulang ke rumah masing-masing. 3 hari berlalu tanpa kabar apapun. Keempat temanku yang ikut mendaki sebelumnya juga tidak ada yang datang ke rumahku. Padahal biasanya hampir setiap hari mereka berkumpul di sini. Tahun 90, belum banyak yang memiliki telepon genggam, bahkan telepon kabel pun belum terpasang di rumah kami masing-masing. Jadi kami terbiasa tidak bertukar kabar. Jika ingin bertemu biasanya langsung datang ke tempat biasa berkumpul, yaitu rumahku. Sudah 3 hari pula semenjak pulang dari gunung aku tidak berangkat sekolah. Rasa lelah akibat pendakian penuh teror sebelumnya memaksa tubuhku harus beristirahat total dulu selama beberapa hari. Ketika sore mulai menjelang, Sigit datang ke rumahku dengan tergesa. Dia langsung menghambur ke dalam kamar dan memaksaku bangun. Sepertinya ada kabar penting yang dia bawa. Hasan sakit parah Harry, sakit apa, nggak tahu. Dia tidak sadar. Kadang-kadang mengigau. Badannya panas banget. Mungkin efek kelelahan setelah naik gunung. Bisa jadi. Tapi biasanya tidak pernah separah ini. Bahkan dia bilang, jangan bawa aku, ketika mengigau. Sebenarnya apa yang terjadi ketika kalian naik gunung kemarin? Tidak ada apa-apa kok. Ya mungkin karena kelelahan saja, karena kemarin kami melalui jalur lain yang lebih terjal, jadi mungkin fisiknya tidak siap. Terpaksa aku harus menutupi kejadian yang sebenarnya kepada temanku ini. Selain hal yang kami alami cukup tidak masuk akal, kami juga tidak ingin menambah kepanikan orang-orang di sekitar kami. Apalagi kami mengalami teror akibat dari ulah kami sendiri. Sebaiknya kita tengok ke sana, ajak Sigit meski masih dengan raut kurang percaya dengan penuturanku tadi. Aku meluncur ke rumah Hasan bersama Sigit. Sengaja tidak kukabari teman lainnya karena aku ingin memastikan dulu bagaimana kondisinya. Aku sempat curiga ada kaitannya dengan teror yang kami alami ketika di gunung, meski segera ku tepis pemikiran itu. Aku berharap Hasan hanya kelelahan saja sehingga membuat kondisi fisiknya melemah. Sesampainya di rumah Hasan, ternyata dia sudah dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Kami pun langsung bertolak ke rumah sakit. Sesampainya di ruang perawatan, aku sungguh merasa miris ketika melihat kondisi Hasan. Dia tergolek lemah dengan mata terpejam. Selang infus dan oksigen terpasang di lengan dan hidungnya. Tapi meski dalam kondisi tidak sadar, mulutnya terus mengigau mengucapkan kata-kata penolakan untuk dibawa pergi dan kalimat permohonan ampunan. Sejak kapan kondisi Hasan seperti ini Pak? Tanyaku kepada ayah Hasan. Baru tadi pagi Harry.
Setelah pulang dari gunung dia baik-baik saja, malah besoknya langsung berangkat sekolah. Tadi pagi sebelum mandi dia terjatuh di depan kamar mandi lalu tidak sadar sampai sekarang, ucap Pak Romli, ayah Hasan. Saya akan kabarkan teman-teman lainnya dulu Pak. Biar bisa bantu nungguin Hasan di sini, ucapku. Terima kasih Heri, sahut Pak Romli. Aku sengaja berpamitan, sebab kondisi Hasan sungguh memprihatinkan. Aku harus segera mengabari teman-temanku yang ikut pendakian kemarin. Sebab kecurigaanku kondisi Hasan disebabkan oleh teror kemarin semakin memuncak, karena aku sempat melihat bayangan tipis sosok Raja Kera di belakang tubuhnya. Mungkin hanya aku yang melihatnya, sebab orang lain yang berada di ruangan itu tidak berkomentar apa-apa. Tak butuh waktu lama, Dani, Yusril, Dimas, Sigit dan aku sudah berkumpul di salah satu warung angkringan. Kami berbicara serius mengenai kondisi Hasan dan kaitannya dengan teror yang kami alami ketika mendaki gunung. Sigit yang sebelumnya tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya pun kaget dan tidak percaya dengan cerita kami. Aku minta tolong rahasiakan ini. Karena bagaimanapun juga semuanya disebabkan karena kesalahan kami. Jangan sampai apapun yang terjadi dengan Hasan nanti menjadi penyebab keluarganya menyalahkan kami, ucapku. Iya aku paham. Tapi bagaimana caranya menolong Hasan? Kalau kita bawa orang pintar ke rumah sakit pasti keluarganya curiga, ucap Sigit. Itu yang sedang aku pikirkan. Kebetulan aku sudah dapat info orang pintar. Kita tinggal menemuinya saja. Masalah bagaimana caranya membawa ke rumah sakit, kita coba pikirkan nanti, ucap Dani. Ya udah kita langsung ke orang pintarnya saja sekarang, sahut Yusril. Malam itu juga kami mendatangi rumah orang pintar yang dimaksud Dani. Sesampainya di sana, kami menceritakan kejadian yang sebenarnya tanpa kami tutupi sedikit pun. Kalian tunggu dulu di sini. Saya akan coba melihatnya, ucap orang pintar itu lalu beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke dalam salah satu ruangan rumahnya. Beberapa puluh menit kami menunggu dengan gelisah. Kami berharap orang ini bisa menolong kami. Bagaimanapun juga kami merasa prihatin dan ingin menolong Hasan. Selain itu, kami juga tidak mau mengalami seperti yang dialami Hasan. Pintu kamar yang dimasuki orang pintar tadi berderit. Dia keluar dari ruangan itu dengan keringat bercucuran. Di tangan kanannya tergenggam sebuah keris dan di tangan kirinya membawa tungku kecil dengan asap mengepul tipis. Aroma kemenyan semakin pekat menelusup indera penciuman kami. Bagaimana Mbah? Tanya Dani ketika orang pintar itu sudah duduk bersila di hadapan kami. Maafkan saya tidak bisa menolong temanmu. Saya sudah mencoba menelusuri, tapi sosok itu terlalu kuat. Kalian berdoa saja semoga ada keajaiban, ucapnya cukup membuat kami terhenyak. Lalu bagaimana dengan kami Mbah? Tanya Dimas terbata. Saya akan mencoba menolong kalian dengan memberikan pegangan untuk perlindungan. Saya tidak berani menjamin akan berhasil. Tapi ini perlindungan terkuat yang saya miliki, ucapnya. Setelah menerima benda untuk pegangan itu kami pun berpamitan. Kami berniat tidak langsung pulang ke rumah. Tapi ke rumah sakit tempat Hasan dirawat. Selain untuk melihat kondisinya, kami juga akan memberikan benda pegangan untuk Hasan. Meski orang pintar itu berkata tidak bisa menolongnya, tapi dia tetap memberikan pegangan untuk Hasan. Bagaimanapun juga cara ini harus tetap dicoba. Tapi sebelum kami keluar, aku yang berada paling belakang sempat dicolek oleh orang pintar itu. Aku menoleh padanya dan dia berbisik padaku, besok datanglah ke sini sendiri. Entah apa tujuannya, tapi aku hanya mengangguk saja. Masalah besok aku akan datang ke sini atau tidak biar kupikirkan nanti. Yang terpenting malam ini kami harus melihat kondisi Hasan dulu. Sesampainya di rumah sakit ternyata kondisi Hasan semakin parah. Dia masih tidak sadar. Dia tak lagi mengigau, tapi mulutnya menganga. Nafas dan detak jantungnya terlihat lemah. Kedua orang tuanya masih ada di dalam ruangan. Ibunya terlihat sudah tertidur di kursi tunggu, mungkin kelelahan setelah seharian mengurus anaknya, sedangkan ayahnya masih duduk di tepi ranjang sembari terus membaca doa. Kami lantas duduk di lantai ruangan ini dan ikut berdoa semampu kami. Kami sengaja tidak menyapa Pak Romli karena tidak mau mengganggunya yang sedang khusyuk berdoa. Tolong kalian tunggu Hasan di sini. Saya mau keluar sebentar membeli minuman, ucap Pak Romli setelah mengakhiri doanya.
Baik Pak, jawab kami pelan serempak. Pak Romli pun keluar dari ruangan. Aku melihat ke arah Dani dan memberikan kode padanya. Mumpung ada sedikit kesempatan, benda pegangan yang diberikan orang pintar tadi bisa segera diselipkan di dalam bantal yang digunakan Hasan. Dani pun mengerti, dia segera mengeluarkan benda tadi dari saku celananya dan menyelipkan ke dalam sarung bantal. Hasan sedikit menggeliat usai Dani menyelipkan benda tadi. Kelopak matanya bergerak-gerak seolah ingin terbuka. Tapi hal itu hanya terjadi beberapa detik saja lalu Hasan kembali tidak bergerak. Menjelang tengah malam, Sigit dan Dimas berpamitan. Mereka tidak izin menginap kepada orang tuanya ketika keluar tadi. Jadi mereka harus tetap pulang supaya tidak membuat orang tua mereka khawatir. Kini tinggal aku, Dani dan Yusril beserta kedua orang tua Hasan yang menunggu di ruangan. Kalian kalau mau pulang dulu juga tidak apa-apa, daripada dicari orang tua kalian, ucap Pak Romli. Kalau kami sih sudah izin menginap Pak. Jadi tidak masalah. Lagi pula besok sekolah juga tidak ada pelajaran, jadi kami tidak masuk juga tidak masalah, ucapku. Terima kasih ya. Hasan beruntung memiliki teman yang baik seperti kalian. Sama-sama Pak. Hasan juga pasti melakukan hal yang sama kalau ada temannya yang sakit, ucapku sembari tersenyum. Malam pun berlalu menjemput subuh. Tidak ada perubahan dengan kondisi Hasan semalaman ini. Usai sholat berjamaah di musola rumah sakit, kami segera kembali ke ruang perawatan. Tapi di ujung lorong sebelum sampai di ruangan, terlihat ibu Hasan berlari sambil menangis. Pak Romli yang melihat istrinya panik pun mempercepat langkah untuk menemuinya. Pak. Hasan Pak, ucap ibu Hasan panik. Hasan kenapa ibu? Cerita pelan-pelan. Ayo Bapak lihat sendiri di dalam, ibu Hasan menarik lengan Pak Romli dan berjalan cepat menuju ruang perawatan. Sesampainya di dalam ruangan, kami mendapati pemandangan yang sangat mengiris hati. Hasan kejang-kejang dengan napas tidak beraturan. Sesekali terdengar suara seperti dengkuran dari mulutnya. Ayah dan ibunya begitu panik dan berusaha untuk menyadarkannya. Aku yang melihat kondisi Hasan semakin parah pun berinisiatif memanggil perawat atau dokter jaga. Tolong Bapak dan Ibu mundur dulu, ucap seorang dokter jaga ketika memasuki ruangan bersama dua orang perawat. Dokter dan kedua perawat itu memberikan pertolongan untuk mengembalikan kondisi Hasan menjadi stabil. Berbagai cara mereka lakukan, baik dengan bantuan alat maupun obat. Tapi hingga beberapa waktu kemudian, hal yang sangat tidak kami harapkan pun terjadi. Hasan menghembuskan napas terakhir dengan kondisi mata melotot dan mulut menganga. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap dokter itu. Seketika ibu Hasan pun histeris. Dia sangat tidak rela anaknya meninggal apalagi dengan kondisi seperti ini. Pak Romli yang sedikit lebih tegar berusaha menenangkan istrinya supaya bisa menerima kenyataan, meski aku tahu hati beliau pun tak kalah hancur. Kami yang masih berada di dalam ruangan juga tak kuasa menahan air mata. Salah satu teman terdekat kami meninggal dunia di hadapan kami. Apalagi sekilas ketika Hasan meregang nyawa tadi aku sempat melihat bayangan sosok Raja Kera di dalam ruangan ini. Bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.